Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kakak-kakak. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022 ingin menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Rahmat Bayu Aji, yang kedua Rizka Aulia, yang ketiga Senia Anjarwati, yang keempat Sultan Nuriski, dan yang kelima Umi Habibah Tul Alia. Next. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait yang pertama, pengertian belajar, yang kedua, teori belajar dan penerapannya, yang ketiga, motivasi belajar, dan yang terakhir, studi kasus. Next. Masuk tentang pengertian belajar. Di sini ada beberapa sumber dari KBBI, dari Pritchard, dan dari Sung. Dari ketiga sumber ini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud belajar itu merupakan upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Next. Adapun beberapa ciri seseorang itu telah belajar, diantaranya yang pertama itu adanya perubahan tingkah laku, yang mana perubahan tingkah laku tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang tidak terampil menjadi terampil. Lalu yang kedua ada perubahan tingkah laku tersebut bersifat potensial. Artinya perubahan tersebut tidak harus segera diamati saat proses belajar sedang berlangsung. Yang ketiga perubahan tingkah laku adalah hasil latihan atau pengalaman seseorang. Yang keempat itu pengalaman memberikan motivasi, di mana dengan adanya motivasi tersebut akan memberikan dorongan tersendiri untuk mengubah tingkah laku seseorang. Next. Selanjutnya ada teori belajar dan penerapannya. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori sosial kognitif, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Next. Pada teori behaviorisme, untuk yang pertama menurut Ivan Pavlov melakukan eksperimen yang disebut classical conditioning. Menurut teori tersebut, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena ada syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi. Jadi ada stimulus dulu, kemudian ada reaksinya. Karena ada perubahan tingkah laku itulah makanya yang disebut dengan teori behaviorisme. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama law of respondent conditioning, yang artinya jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka stimulus lainnya akan meningkat. Dan yang kedua ada law of respondent extinction, jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Next. Yang kedua ada teori behaviorisme menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar melalui trial and error. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Thorndike, menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of readiness, yang artinya hukum yang menyatakan bahwa dalam belajar, organisme atau individu harus dalam keadaan siap. Yang kedua ada law of exercise, hukum yang menyatakan untuk menghasilkan tindakan yang sesuai harus latihan berulang-ulang. Dan yang ketiga ada law of effect, yang artinya pembelajaran itu akan menghasilkan apabila ada efek-efek yang diberikan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, next. Yang ketiga ada teori behaviorisme menurut Skinner. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Disebut dengan operant conditioning. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Skinner menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya yang pertama ada law
operan conditioning, jika suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguat atau reinforcement, maka tingkah laku lainnya akan meningkat. Dan yang kedua ada law of extinction. Jika suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau musnah. Next. Selanjutnya masih bersama Skinner, berdasarkan eksperimen yang dilakukan Skinner, juga terdapat beberapa prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku. Yang pertama itu ada reinforcement, yang merupakan konsekuensi yang menguatkan tingkah laku. Yang kedua ada punishment, yang artinya upaya menghadirkan sesuatu atau situasi yang tidak menyenangkan untuk menurunkan tingkah laku. Yang ketiga ada shaping, yang artinya langkah kecil yang disertai feedback untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat ada extinction, yang artinya mengurangi tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Next. Selanjutnya ada penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Proses belajar seperti ini disebut dengan observational learning. Bandura mengemukakan 4 komponen penting dalam pembelajaran observasional, yaitu yang pertama ada atensi. Maksud dari atensi ini adalah sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Selanjutnya ada retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain, anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Lalu ada produksi, yang dimana agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Dan yang keempat ada motivasi. Jadi setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, maka orang tersebut akan mengingatnya. Lalu diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Nah, perhatikan gambar di samping, yaitu untuk teori sosial kognitif Bandura. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa antara perilaku, lingkungan, dan kognitif saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Yang dimana untuk lingkungan mempengaruhi perilaku, lalu kognitif mempengaruhi perilaku, lalu lingkungan mempengaruhi kognitif, dan sebaliknya. Next. Selanjutnya di sini ada penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui laporan harian tentang kegiatan yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa menjelaskan materi pembelajaran, lalu mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk masalah agar dapat mengembangkan pola berpikir kritis. Dan yang keempat, siswa diminta untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat mereka. Dan yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplor dan memahami bagaimana ide-ide tersebut bisa saling terkoneksi. Dan yang keenam, meningkatkan pemahaman dan siswa penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Next.
Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Yang pertama, menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya. Pemahaman akan berkembang semakin dalam apabila selalu diuji oleh pengalaman baru. Oleh karena itu, saat manusia belajar sebenarnya telah terjadi dua proses, yaitu yang pertama proses organisasi informasi dan yang kedua proses adaptasi. Proses organisasi informasi ini yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak mereka. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga manusia dapat mengasimilasi atau mengakomodasi informasi atau pengetahuannya. Dan proses adaptasi yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Yang pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Dan yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga terjadi keseimbangan. Selanjutnya ada menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Pemikiran Vygotsky ini yang berarti dalam konsep pendidikan adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, atau istilah bahasa Indonesianya adalah zona perkembangan proksimal. ZPD ini merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Dan ide dasar yang lain adalah scaffolding. Scaffolding ini merupakan pemberian dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Next. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Ini para siswa merumuskan pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya, berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Dan yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dan yang terakhir, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Next. Selanjutnya ada model pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada Jigsaw. Jigsaw ini merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi itu tidak harus disampaikan secara berurutan, dan metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya ada role playing. Tujuan utama dari role playing ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir ada metode deduktif, merupakan pemberian penjelasan prinsip-prinsip isi penjelasan, kemudian dijelaskan dalam bentuk aplikasi atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Next. Motivasi belajar. Motivasi adalah sebuah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat menjadi faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terkait dengan kegiatan melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya. Sementara motivasi intrinsik berkaitan dengan motivasi internal yang ada pada diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan berdasarkan minat dan juga kemauannya diri sendiri. Next. Dapat dilihat pada layar bahwa di sini terdapat beberapa contoh studi kasus. Dan dari beberapa contoh ini dapat diambil kesimpulan
Untuk penanganannya, yang pertama, melakukan pendekatan terlebih dahulu secara persuasif seperti mendalami karakteristik masing-masing siswa. Kemudian diberikan penguatan seperti motivasi-motivasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga peserta didik tersebut mempunyai pandangan baru terhadap permasalahan yang ada pada dirinya. Next. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa kita buat suatu kesimpulan di mana pengertian belajar itu merupakan usaha seseorang untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan keterampilan yang baru dari pengalamannya. Lalu ciri utama yang menandakan bahwa seseorang itu telah belajar yaitu adanya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut. Lalu ada macam-macam teori pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku yang dialami seseorang akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, ada teori belajar sosial kognitif, yaitu pengetahuan baru yang didapatkan seseorang itu berdasarkan hasil pengamatannya. Dan yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, yaitu pengetahuan seseorang dibangun secara mandiri dari pengalaman yang telah dimilikinya. Lalu ada pengertian tentang motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sekian penjelasan tentang teori belajar dan motivasi belajar anak dari kelompok 4. Besar harapan kami, kakak-kakak dapat memberikan tanggapan berupa saran, kritik, atau bahkan pertanyaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.